Halo, selamat pagi teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga gold di time frame H1 masih berada dalam kondisi uptrend yang sangat kuat ya. Dalam beberapa hari terakhir, harga emas terus mencetak all-time high baru. Dan sampai sekarang masih belum terlihat adanya tanda-tanda pelemahan dari pergerakan naik tersebut. Harga tertinggi gold sementara saat ini berada di kisaran 5.201 dolar. Seperti yang sudah saya bahas di video hari Jumat minggu lalu, tepatnya di tanggal 23 Januari, kecenderungan arah gold di time frame H4 masih berada dalam kondisi uptrend yang sangat kuat. Oleh karena itu, opsi buy di area demand terdekat menjadi salah satu peluang entry yang sangat menarik untuk diperhatikan. Pada time frame H1, harga sempat mengalami koreksi turun menuju area demand berwarna hijau yang sudah kita mapping sebelumnya. Setelah menyentuh area ini, harga kemudian memantul naik hingga kurang lebih 2000-an pips. Hal ini menunjukkan bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Jumat kemarin masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Nah, sekarang kalau kita lihat pergerakan harga pada time frame H1, kondisi market gold masih berada dalam tren naik yang kuat ya. Terlihat bahwa kekuatan buyers masih mendominasi pergerakan harga hingga saat ini. Untuk teman-teman yang masih memiliki open posisi sell, perlu lebih berhati-hati ya. Karena sampai saat ini, kita belum mengetahui sampai sejauh mana kenaikan harga gold akan berlanjut. Dan level psikologis di area 5.000 dolar per troy ounce yang menjadi target kenaikan yang sudah kita bahas di video sebelumnya sudah berhasil dilewati. Target kenaikan gold terdekat selanjutnya bisa saja ke 5.500 dolar. Dalam kondisi seperti ini, peluang yang bisa kita manfaatkan adalah mencari entry buy di harga semurah mungkin, khususnya di area demand atau support potensial terdekat, tentunya dengan resiko yang kecil dan terukur. Namun, untuk analisa lengkap mengenai arah tren secara statistik sekaligus level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi, pastikan jangan skip videonya, karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk demand areanya ya di gold ini. Untuk supply areanya ini belum bisa kita gambar ya, karena memang belum ada pembentukannya. Tapi sebelum kita bahas tentang area-area ini, saya mau bahas dulu untuk kecenderungan arah secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Jadi kita akan coba analisis menggunakan indikator ini dulu ya. Buat teman-teman yang mau belajar menganalisa menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands atau sering disebut BBMA, untuk videonya sudah saya buatkan dan untuk akses linknya bisa teman-teman klik di pojok kanan atas dari video ini. Dan nanti akan saya taruh juga untuk linknya di kolom deskripsi dari video ini ya. Nah, indikator yang ada di time frame H4 ini saya gunakan untuk melihat arah tren besarnya ya. Saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya. Pada Bollinger Bands ini, saya menggunakan dua macam standar deviasi ya, teman-teman. Yang pertama adalah standar deviasi 1 yang ini, dan garis putus-putus yang paling luar ini adalah standar deviasi 2-nya. Bisa kita lihat di sini untuk arah tren besarnya di gold ini masih cenderung naik kuat ya, karena arah moving average mingguan dan bulanan juga masih pointing up kuat, dan posisi moving average mingguan ini masih berada di luar dari standar deviasi plus 1 BB bulanannya. Sekarang kalau kita lihat di time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya, di sini ada moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Untuk kecenderungan arah tren menengahnya ini masih naik kuat ya, karena arah moving average harian dan mingguan masih pointing up. Dan posisi dari moving average harian ini juga berada di luar dari standar deviasi Bollinger Bands mingguannya. Kemudian sekarang kita turun ke time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya ya teman-teman. Untuk arah tren kecilnya ini juga masih trending naik kuat ya. Di sini saya menggunakan moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Arah moving average keduanya masih pointing up naik kuat. Dan posisi moving average 8 jam juga berada di luar standar deviasi plus 1 dari BP hariannya. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat dari arah tren kecil di time frame 30 menit, arah tren menengah di time frame H1, dan arah tren besar di time frame H4, ini gold kecenderungan arahnya masih naik sangat kuat ya teman-teman.
Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, strategi yang paling oke untuk saat ini adalah mencari entry buy di harga semurah mungkin. Nah, kemudian sekarang kita kembali ke chart berikut ini ya teman-teman, untuk melihat di mana sih spot entry buy yang paling oke. Nah, kalau berdasarkan dari demand area yang sudah kita gambar berikut, sebenarnya spot buy yang paling oke nanti ketika harga gold itu turun masuk ke demand area yang warna biru ini ya teman-teman, di kisaran 5095 sampai 5008. Ini adalah spot area entry buy kita yang pertama. Kemudian spot selanjutnya untuk entry buy ada di demand area di kisaran 4965 sampai 4928. Kemudian demand area selanjutnya ada di kisaran 4861 sampai 4787 ya. Jadi teman-teman bisa gambar demand area ini dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya harga gold turun ke demand area sini sekitar 1500-an pips, nah teman-teman barulah bersiap untuk mencari entry buy di area ini. Nah, kemudian di sini saya juga menggambar Fibonacci expansion ya, teman-teman. Dari titik low yang ada di sini, kemudian high di sini, kemudian low yang ada di sini ya. Jadi Fibonacci expansionnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini untuk level 127,2 ada di harga 5203,41 ya. Ini target pertama kenaikan gold sudah di achieve ya. Kalau gold masih terus naik, maka target kenaikan selanjutnya kemungkinan bisa di 5325,13 ya, di expansion 161,8, dan di expansion 200 ini ada di kisaran 5459 ya. Dan di 261,8 ini yang terjauh itu di kisaran 5676. Jadi itu level-level kenaikan yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau misalnya harga menyentuh level tersebut, artinya targetnya sudah terpenuhi, bisa aja gold koreksi turun dulu ya setelah level-level ini tercapai ya. Atau teman-teman yang punya posisi buy, level ini juga bisa dijadikan sebagai target profit kita ya teman-teman. Kemudian berita penting yang harus teman-teman perhatikan ya untuk minggu ini. Besok pagi di hari Kamis dini hari tanggal 29 Januari ya, jam 2 pagi. Ini ada pengumuman suku bunga The Fed ya teman-teman. Untuk previous-nya 3,75% dan forecast-nya 3,75% ya. Diprediksi untuk suku bunga Amerika masih tetap ya. Kemungkinan masih belum akan dilakukan pemangkasan lagi ya teman-teman. Dan jika nanti hasil actualnya tetap, maka kemungkinan harga gold mungkin bisa koreksi turun dulu ya teman-teman. Tapi ini juga nanti tergantung dari statement yang akan dilontarkan oleh Jerome Powell ya pada pertemuan FOMC dini hari nanti. Nah, kemudian saya mau bahas indikator yang ada di sebelah kanan bawah ini ya, teman-teman. Ini adalah indikator percentage kalkulator ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, average range pergerakan harga bulanan, mingguan, dan harian di gold ya, teman-teman. Kalau kita lihat di bulanan ya, di data yang paling bawah, itu average-nya itu biasanya gold high low candle bulanannya itu sekitar 3000-an pips ya, teman-teman. Artinya rata-rata pergerakan gold ya, kalau kita ukur dari low ke high sini itu 3000-an pips ya. Cuman di candle monthly di bulan Januari ini anomali banget ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk current range-nya itu udah 9000 pips ya. Jadi hampir 3 kali lipat ya. Jadi kalau kita lihat di angka percentage-nya ini 291% ya. Jadi ini termasuk anomali ya. Jadi nggak termasuk di dalam average-nya pergerakan bulanan gold ya. Kemudian untuk candle mingguan ya, time frame weekly ya, ini average-nya 2000 pip, dan untuk current sekarang pergerakan harga gold sudah naik sampai 2320 pip ya. Jadi untuk weekly ini dia juga sudah di atas average ya, makanya angkanya 111%. Kemudian untuk daily ya, ini average-nya biasanya 900-an pips, dan untuk current daily saat ini harga gold sudah bergerak naik, range-nya itu sekitar 600 pips ya. Makanya di sini persentasenya masih 69% ya. Artinya dia belum full range ya. Jadi kalau ini gold masih terus naik, maka kemungkinan ini masih bisa naik sekitar 300-an pips lagi ya. Artinya kalau 300-an pips lagi berarti kemungkinan harga gold bisa naik sampai 5.248 dolar ya teman-teman ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan ya di time frame daily ya, jadi pergerakan harga gold ini dia belum membentuk lower high ya teman-teman ya. Jadi ini memang pergerakannya abnormal banget ya. Biasanya walaupun harga gold bergerak naik ya, dia selalu membentuk lower high ya. Contohnya kayak gini ya. Jadi ini low-nya.
Ini harga naik, kemudian koreksi turun, dia membentuk lower high di sini. Kemudian dia naik lagi, break high, dia turun, dia membentuk lower high di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat harga gold ini dari 4.500 sudah bergerak naik sampai 5.200. Dia belum ada koreksi turun dan membentuk lower high semacam ini ya, teman-teman ya. Kadang mau entry buy juga agak was-was ya kalau entry buy-nya di atas ya, karena kalau misalnya dia koreksi turun mungkin bandingannya bisa kencang juga ya teman-teman ya. Jadi mungkin saran saya sih teman-teman yang mau cari entry buy di gold mungkin sabar aja dulu ya, tunggu koreksi turun, masuk di main area sini ya. Ini masih harus turun sekitar 2000-an pips lagi, baru teman-teman cari entry buy di main area ini ya, supaya resikonya lebih bisa terukur ya, atau bisa lebih minimum untuk resikonya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye-bye guys. Thank you.